بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama Al-Ustadz Yudi ya yang telah membimbing membantu kami, dan juga Al-Ustadz Dudi sebagai pimpinan pesantren Madani, dan juga yang lainnya. Ini ada Ustadz Sulwan juga ya hadir. Mudah-mudahan kita semua diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab saum atau siam ini termasuk ibadah mahdhah. Allah sendiri yang menentukan waktunya, caranya, dan segala kaitan aturan dengan Ramadan. Dalam ayat yang sudah dibacakan tadi, yang diwajibkan saum itu orang yang beriman. Karena itu, menerima perintah saum mesti dengan iman, bukan dengan akal. Karena mungkin kalau dengan akal tidak bisa dimengerti. Ada orang kafir mengatakan umat Islam itu bodoh, sengaja menyiksa diri, sengaja menahan makan, minum, sengaja dahaga dalam waktu 1 bulan. Apa untungnya? Itulah kata mereka. Karena mereka menerima atau melihat saum ini dengan akal. Karena itu diterimanya mesti dengan iman. Seperti ayat tadi dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian Rasul bersabda man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dalam pelaksanaan saum ini yang pertama adalah kita sebagai abid Allah yang wajib melaksanakan segala perintah Allah. Kita sebagai abid Allah yang kita siap taat, tunduk kepada segala perintah Allah. Nah, saya ungkap sedikit dulu. Taat itu menurut bahasa al-inqiyad. Al-inqiyad itu dari kata qaidun. Qaidun itu ikatan. Jadi taat itu adalah merupakan ikatan. Karena sudah terikat, terpaksa ia harus mengikuti karena sudah terikat. Tidak ada seorang manusia pun yang hidup tanpa ikatan. Baik waktu, tempat, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ikatan itu ada 2 macam. Ada ikatan duniawiyah. Contohnya lah, ada yang harus berangkat pagi karena pekerjaan, karena tugas. Ada yang harus berangkat pagi karena terikat dengan tugas mengajar.
Ada yang harus berangkat pagi karena terikat dengan tugas sebagai petani dan lain sebagainya. Tidak ada orang yang hidup tanpa ikatan. Kalau ikatan duniawiyah bisa memilih. Tidak cocok di sini bisa pindah, bisa memilih yang lain. Tetapi kalau ikatan dinia ini tidak bisa memilih. Sebab jika memilih pasti salah. Nah, yang mengikatnya Allah. Yang menuntunnya Rasulullah. Talinya adalah Quran Sunnah. Jadi talinya Quran Sunnah yang dari Allah. Yang mengikatnya Allah. Yang menuntunnya Rasulullah. Insya Allah pasti masuk ke surga. Pasti selamat dunia akhirat. Karena itu ikatan dari Allah ini jangan dilepaskan. Dalam hal ini kita diwajibkan untuk melaksanakan saum terikat tadi. Tapi kita siap karena yang mengikatnya Allah, yang menuntunnya Rasulullah. Karena itu dalam pelaksanaannya adalah dasarnya iman dengan penuh kehati-hatian ikuti cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini kiranya saya perlu juga menjelaskan bahwa hendaklah dijaga dengan sebaiknya. Jangan sampai ada cara-cara yang bukan dari Allah. Jangan sampai ada cara-cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, sebagai contoh saja. Ada yang sebelum masuk Ramadan itu, sehari sebelum Ramadan ada yang keramas. Mandi keramas dengan alasan harus suci karena masuk kepada bulan suci. Setelah kita periksa, ternyata tidak ada keterangan dari Quran dan Sunnah mengenai mesti keramas sehari sebelum Ramadan. Tidak ada. Saya pernah buka di buku Parasit Akidah, tulisan Al-Ustadz Mersedek itu. Yang Anda mandi keramas sebelum puasa itu adanya di agama Hindu. Jadi di agama Hindu ada acara samsara. Apabila ingin terlaksana cita-cita, keinginan, maka adalah puasa 3 hari 3 malam dengan malamnya. Sebelum puasa adalah mandi dulu keramas di dengan air suci. Sungai Gangga dan Yamuna. Nah, begitu dalam agama Hindu. Sedangkan di dalam Islam ternyata tidak ada keterangan yang menerangkan adalah mandi sehari sebelum Ramadan. Andaikan ada yang mandi keramas silahkan, tapi jangan dikaitkan dengan Ramadan, karena tidak ada itu. Jika ini dilakukan dengan niat supaya masuk kepada bulan Ramadan dalam keadaan suci, ini termasuk parasit, benalu, muhdasat yang diada-adakan. Tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga harus dijaga karena magfirah Allah tadi akan diberikan kepada orang yang saum dengan dasar iman kepada Allah. Dan ihtisab dalam pelaksanaannya itu penuh dengan perhitungan. Lillahi ta'ala. Nah, jika lillahi ta'ala mesti murni syariatnya dari Allah. Nah, kadang-kadang kita mengartikan ikhlas itu
Hanya sekedar dalam hati saja ikhlas lillah tanpa memperhatikan cara. Kalau kita merujuk kepada Quran surat Az-Zumar yang awal, nah di situ kita bisa membuat istinbat yang disebut ikhlas. Ikhlas itu adalah tidak beribadah kepada selain Allah. Tidak berpedoman kecuali kepada Al-Quran. Dan tidak beruswah kecuali kepada Rasulullah. Begitu makna ikhlas itu. Kalau kita baca di surat Az-Zumar yang awal. Jadi yang kadang tidak diperhatikan itu kaifiahnya. Betul hatinya ikhlas lillah dalam melaksanakannya untuk ibadah kepada Allah. Tetapi kaifiah ini yang kadang tidak diperhatikan. Malah saya pernah menyampaikan kalau kita menerima fatwa ajaran dalam pelaksanaan ibadah padahal tidak ada dalam Quran dan Sunnah, berarti cara itu lahir atau dibuat oleh makhluk kalau tidak dalam Quran Sunnah, oleh manusia, mungkin yang dianggap ulama, kiai dan seterusnya. Lalu kita terima, lalu kita amalkan. Artinya kita mengakui ada selain Allah yang berwenang membuat aturan ibadah. Nah ini kan termasuk syirkun. Yang saya pernah jelaskan yaitu syirkut ta'ah. Dan itu adalah hati-hati dalam pelaksanaannya. Satu, tidak ada keterangan memasuki Ramadan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan mesti keramas dulu. Urusan mandi silahkanlah. Mau keramas silakan tapi jangan dikaitkan dengan Ramadan. Satu. Yang kedua, masih ada orang-orang yang melakukan lahir dari pikiran juga ini. Karena bulan Ramadan bulan suci, maka hendaklah masuk kepada bulan Ramadan dalam keadaan suci dari kesalahan dan dosa. Lalu saling memaafkan sebelum masuk bulan Ramadan. Setelah kita buka ini nggak ada keterangan itu. Supaya saling memaafkan sebelum Ramadan. Islam sudah menganjurkan kapan saja memohon maaf kepada sesama manusia apabila salah. Apalagi ini bertemu dengan orang yang baru langsung minta maaf, ini dari mana ini? Kalau ada salah minta maaf kapan saja. Jika melakukan dosa istighfar kepada Allah kapan saja silahkan. Begitu. Kemungkinan ada yang salah memahami dari sebuah hadis. Nabi ketika itu berkhutbah di hadapan para sahabat. Langsung beliau mengucapkan amin, amin, amin. Begitu. Para sahabat ini kaget. Kenapa langsung Nabi mengatakan itu? Kemudian ditanyakan kepada beliau oleh para sahabat, Anda tadi mengucapkan amin, amin. Ini ada apa? Rasulullah kemudian menjelaskan, Jibril datang kepadaku. Kata Jibril, celaka, rugilah orang yang masuk ke bulan Ramadan sampai selesai Ramadan tidak mendapat ampunan Allah. Aku aminkan itu. Begitu itu hadisnya. Jadi bukan mengharuskan saling memaafkan, bukan. Nabi menjelaskan, rugi jika orang masuk di bulan Ramadan sampai selesai bulan Ramadan tidak mendapat maghfirah Allah. Itu hadisnya juga doanya pernah. Kemudian salah memahami.
Yang sahih adalah siapa yang saum dasarnya iman dan ihtisab, ia akan mendapatkan magfirah Allah. Itu yang sahih, itu di Bukhari juga ada, ya. Karena itu nanti kita akan jelaskan makna imannya itu nanti. Nah ini dulu. Yang kedua, kata Rasulullah, jika seorang ia dapati ibu bapaknya yang masih hidup, tapi tidak menyebabkan dia masuk ke surga, itu rugi sekali. Bagi anak yang orang tuanya ada, tapi dengan adanya orang tua tidak menyebabkan dia masuk ke surga. Maksudnya tidak melakukan birrul walidain. Tidak melaksanakan perintah Allah, wabil walidaini ihsana. Begitu. Itu yang dimaksud. Kemudian yang ketiga, rugi. Jika orang mendengar nama Nabi tapi ia tidak bersolawat. Nah, hadis ini bukan arahan untuk saling memaafkan sebelum masuk Ramadan. Tidak ada maknanya ke sana. Kedua, ternyata hadisnya ini dhaif. Tidak bisa dijadikan hujah beramal. Nah, begitu. Jadi bagaimana? Ya, masuk bulan Ramadan, masuklah. Kalaupun mau saling memaafkan kapan saja apabila ada kesalahan. Ketika dibuat acara khusus menjelang Ramadan, baik seminggu sebelumnya, 3 hari sebelumnya, sehari sebelumnya, tidak ada keterangan, dan acara yang seperti itu adalah acara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitulah. Inilah yang harus kita coba upayakan kemurnian syariatnya dalam melaksanakan Ramadan. Kemudian keterangannya sahih. Orang yang akan melaksanakan saum Ramadan mesti memang diniatkan dari malamnya itu. Dia akan saum untuk melaksanakan saum Ramadan besoknya. Tapi kami tidak menemukan keterangan niat itu dilafadzkan pada malam itu. Nawaitu sauma godeng, kami tidak menemukan keterangannya. Yang ada itu adalah orang yang hendak saum Ramadan dari malamnya itu sudah diniatkan untuk Ramadan, begitu. Untuk saum Ramadan. Kemudian tambah satu lagi, kita sering mendengar kata imsak. 10 menit sebelum fajar. Padahal yang disebut imsak maknanya adalah menahan makan, minum, dan bersetubuh, bercampur dengan istri. Allah sudah menentukan, yaitu mulai terbit fajar subuh. Baru dimulailah itu imsak itu. Terus sampai maghrib. 10 menit sebelum fajar, 5 menit sebelum fajar masih boleh makan minum. Itu belum imsak. Tetapi andaikan dengan alasan sebagai kehati-hatian, silakan. Sebagai kehati-hatian, tapi menentukan imsak dari situ mulainya itu tidak sesuai dengan keterangan dalam Quran. Ya, jadi sekali lagi, kalau sekedar persiapan, tidak makan minum 10 menit sebelum fajar subuh, silahkan sekedar persiapan. Tapi menentukan hukum, mesti berhenti dan mulai di situ, itu tidak tepat. Karena menurut Allah imsak itu mulai dari terbit fajar. Nah begitulah yang saya sampaikan. Kita usahakan dalam pelaksanaannya benar-benar syariat yang murni ini. Kemudian sabda Rasul tadi,
Barang siapa yang saum dengan dasar iman. Dalam Quran yang diseru juga yang beriman. Apa iman itu? Apakah sekedar pengakuan? Kan tidak sedikit orang yang saum dasarnya iman, tapi dalam pelaksanaan saumnya justru tidak muncul iman itu. Sehingga tidak berkualitas saumnya. Apa iman itu? Iman adalah id'anun nafsi lil haq ala sabili tasdi. Iman adalah tunduknya diri kepada al-haq, kebenaran. Id'anun nafsi lil haq ala sabili tasdik, atas jalan tasdik, membenarkan dengan sepenuhnya bahwa segala ketentuan Allah pasti benar, bahwa segala aturan Allah pasti benar, dengan jalan tasdik. Kalau kita ambil ayat Quran, siapa yang meragukan terhadap ayat Quran, coba datangkanlah Al-Quran seperti itu. Sampai sekarang tidak ada. Masih ragu kepada Quran? Coba buatlah 10 surat saja. Sampai sekarang tidak ada. Malah di surat Al-Baqarah dengan ungkapan fa'tu bisuratim min mithli. Cobalah datangkan, buatkan satu surat yang sebanding dengan Quran. Maknanya dari ayat-ayat itu tidak boleh ada keraguan terhadap Al-Quran. Karena itulah yang disebut iman adalah tunduknya diri kepada kebenaran dari Allah dengan jalan tasdik tadi. Nah, di situ terangkum ada 3 faktor. Pertama, tasdikun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Ini salah satu bukti dari iman, kita amalkan saum itu dengan segala aturan dari Allah, juga menjaga kemurnian syariat itu. Jangan sampai ada benalu-benalu, ada parasit-parasit yang merusak kemurnian ibadah saum. Ikhwatul iman rahimakumullah, itulah yang harus kita usahakan. Dan ini terus kita sampaikan. Dewan Hizbah telah menerbitkan buku masalah seputar Ramadan dan Idul Fitri. Acara-acara yang tidak ada dijelaskan di sana. Kemudian juga acara-acara pelaksanaan saum dan lain sebagainya. Tetapi ternyata hadisnya lemah, tidak bisa digunakan. Maka kita jelaskan semua itu. Nah, begitulah dalam menjaga kemurnian saum. Akal kita jangan ikut campur mengatur. Ini terjadi pada sahabat ini. Ada yang mengatakan bulan Ramadan bulan suci. Sehingga ada pikiran tidak layak kalau bercampur suami istri di bulan Ramadan. Dia tidak mau bercampur karena di bulan Ramadan. Satu. Yang kedua, pada siang hari Ramadan ada yang pingsan. Lalu Nabi tanya, kenapa ini? Katanya dari sejak maghrib tidak makan, tidak minum. Begitu juga waktu sahur, tidak makan, tidak minum. Kenapa begitu? Karena ketika waktu buka dia ketiduran. Jadi tidur pamannya jam 5,
Kemudian pas masuk waktu buka dia ketiduran. Dia berpendapat tidak boleh makan minum sampai besoknya lagi. Akhirnya pingsan tuh orang. Maka turunlah ayat yang menerangkan Allah tahu kamu telah mengkhianati diri kamu. Itu dengan cara membuat aturan sendiri yang akibatnya merugikan. Cuma yang kita ambil pelajaran di sini, kita tidak usah membuat aturan saum sendiri, sudah ada semuanya lengkap dari Allah dan Rasulnya. Hal seperti ini membuat aturan dalam urusan saum, ibadah saum padahal tidak ada dari Allah dan Rasulnya dianggap sebagai pengkhianatan. Kamu semua telah mengkhianati diri kamu sendiri. Nah, begitu kaitan dengan pelaksanaan saum ini. Karena itulah kita kuatkan iman kita. Benahi iman kita dalam menghadapi saum ini agar benar-benar mendapatkan magfirah Allah. Kenapa saya katakan kita benahi? Karena tidak sedikit iman itu justru malah terkontaminasi, tercampuri dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Kita bersihkan dulu itu semua. Itu yang dimaksud kita menghadapi bulan suci, bersihkan sebersih-bersihnya unsur kufur, unsur nifak, unsur fasik, sampai benar iman itu murni bersih. Karena itu dalam Al-Quran ada perintah beriman kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kalau kita perhatikan redaksi ayat ini, perintah beriman kepada orang yang beriman itu. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Kalau menurut saya redaksinya yang tepat itu ditujukan kepada kafir. Wahai orang-orang kafir berimanlah. Atau secara umum wahai manusia berimanlah kepada Allah. Tapi justru di ayat ini, di An-Nisa 136 itu, Allah perintah beriman kepada orang yang beriman. Maknanya di situ adalah lil istimror, agar tetap dalam iman. Karena tidak ada pahala saum jika tidak didasari dengan iman. Karena kebiasaan pamannya, atau karena keduniaan. Nah, begitu. Yang kedua, maknanya litakin, kuatkan keimanan itu. Karena seringkali iman itu naik turun. Seperti telah kita ketahui kan, menurut para ulama, iman itu yazidu wa yanqusu, kadang bertambah, kadang berkurang. Kualitasnya ya kita rasakan sendiri. Ketika iman itu tenaganya naik, kualitas naik, semangat beramalnya besar. Tapi ketika turun, semangat beramal pun menjadi kurang, menjadi malas. Nah, menghadapi saum ini kan mesti dengan iman yang utuh tadi. Tidak tercampuri oleh unsur-unsur syirik, kufur dan lain sebagainya. Nanti saya jelaskan mulai ya. Yang kedua,
adalah benar-benar utuh iman itu. Dari keraguan, syak atas syariat yang ditetapkan oleh Allah. Nah inilah ya sebagai modal yang utama. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa saum tidak dikaitkan dengan jumlah rizki atau usaha, tidak. Ini melulu ibadah kepada Allah dengan cara yang ditetapkan oleh Allah dan berharap ajrunnya dari Allah, berharap ridho dan magfirah dari Allah. Tidak ada kaitan dengan usaha. Andaikan pada bulan Ramadan usaha meningkat, ya itu mah duniawi ya, silahkan. Tapi tidak sedikit pula di bulan Ramadan orang yang rugi usahanya. Ini melulu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Agar benar-benar magfirah didapatkan oleh kita semua. Kita akan masuk ke Ramadan dengan kebersihan hati, dengan kesiapan untuk melaksanakan segala syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dengan usaha agar tidak ada benalu-benalu, parasit-parasit dalam pelaksanaan saum. Ini bisa mengurangi, atau mungkin bahasa lainnya bisa menghambat, menghalangi magfirah yang akan diturunkan oleh Allah. Inilah yang harus kita perhatikan. Ya, ini seringkali ya ada fatwa-fatwa begini. Pamannya membaca nawaitu soma godin, melafadzkan, atau mandi sehari sebelum Ramadan, atau saling memaafkan satu sama lain. Ini tidak bersumber pada dalil, pada pikiran. Itu kan bagus. Sebelum Ramadan saling memaafkan. Kemudian melafadzkan yang tadi untuk saum. Nah, kata-kata bagus ini bukan dari dalil, bukan dari Quran dan Sunnah, bukan dari Rasul. Nah, ini. Kemudian beralasan masa yang bagus tidak diterima, begitu. Tapi ini bukan dalil ya yang tadi. Bagus menurut pikiran. Kemudian dibuatlah cara-cara dan lain sebagainya. Yang kita heran adalah bahwa yang ngomong begitu, mereka mengakui bahwa contoh yang bagus Rasulullah. Jadi kalau ditanya siapa contoh yang bagus dalam pelaksanaan agama, ya tentu jawabnya Rasulullah. Itu jawabnya. Nah itu satu, diakui Rasul adalah contoh yang bagus. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu jelas ayatnya. Dan itu diakui oleh semua. Bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah. Begitu. Dan tidak ada dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah yang paling bagus kecuali Rasulullah. Karena itu ikuti Rasulullah. Dan itu diperintah. Untuk mengikuti Rasulullah. Atiullaha wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasul. Malah Al-Quran sudah memberikan arahan. Jika terjadi tanazu, berbeda pendapat, paham, wajar, maka rujuklah kepada Quran dan Sunnah sebagai rujukan. Jadi kalau ditanya siapa contoh yang bagus, ya Rasulullah.
Jadi kalau ada amal-amal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, berarti amal ini berbeda dengan amal Rasul. Jika berbeda dengan Rasul, berarti berbeda dengan yang bagus. Apakah bagus sesuatu yang beda dengan yang bagus? Nah, begitu. Makanya segala perbuatan ibadah yang tidak ada dalam Quran Sunnah, maka itu bukan bagus. Begitu. Yang kedua, seringkali muncul alasan dengan alasan Allah akan membeli amal kita. Betul dalam Qurannya. Dengan ungkapan innallaha astaro, Allah akan membeli. Supaya laku makanya diperbagus. Begitu. Ya. Supaya laku kan diperbagus. Nah, pertanyaannya, jika dagangan itu ingin dibeli, ingin laku, apakah bagus menurut penjual atau pembeli? Seringkali kita berpikirnya bagus menurut penjual. Kalau menurut pembeli tidak bagus, ya tidak akan laku itu. Ya akan membelinya Allah. Lalu yang bagus menurut Allah sudah jelas. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, begitulah. Maka itu kita marilah bersama-sama untuk melaksanakan saum dengan niat yang ikhlas, dengan iman yang kokoh kuat, dan dengan pelaksanaan yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah ini akan melahirkan maghfirah. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Begitulah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian perlu juga saya sampaikan, saya jelaskan. Ada yang sengaja datang ke kubur menjelang Ramadan itu. Gak tahu apa sih maksudnya. Jika kita ungkap keterangan dari Allah dan Rasulnya, dari Quran dan Sunnah, Rasul tidak melakukan itu. Para sahabat juga tidak. Menjelang Ramadan sengaja datang ke kubur. Apalagi bawa air karena keni pinu gente tete setengahnya juga nama. Pertanyaannya, air itu untuk siapa? Untuk siapa air itu? Kalau untuk yang sudah mati kan tinggal tulang. Cuma setengah kendi nepi gemoa, kalaupun sampai kan sudah tidak minum karena sudah tinggal tulang. Jadi pertanyaannya untuk siapa? Kalau ada dalil bolehlah kita lakukan karena dalil gitu. Tapi ini tidak ada. Dalam Quran tidak ada, dalam Sunnah tidak ada. Oleh akal juga tidak bisa diterima itu. Ya untuk siapa? Kemudian tabur bunga untuk siapa? Tabur bunga itu. Sementara yang di dalam kuburan sudah tinggal tulang lagi. Ada tidak? Tidak ada. Kami tidak mendapatkan keterangan Rasulullah atau sahabat menjelang Ramadan sengaja datang ke kubur, apalagi dengan membawa air, kemudian menaburkan bunga. Kami tidak mendapatkan keterangan itu. Kalau begitu perbuatan itu perbuatan yang bid'ah itu. Dan keyakinannya syirik itu. Ini bisa merusak kemabruran ibadah saum. Ini bisa menghambat ajrun dari saum. Karena termasuk kategori syirkun.
Nah, inilah diantaranya. Saya sampaikan itu adalah mari kita bersihkan kaifiah saum itu sesuai saja dengan syariat yang dari Allah, sudah cukup. Tidak usah kita membuat lagi aturan baru. Sudah cukup. Kita tidak usah merekayasa lagi. Sudah, itulah adanya. Melaksanakan saum itu. Jadi tidak ada acara datang dulu, ziarah dulu ke kubur sehari atau 2 hari menjelang saum Ramadan. Lalu bagaimana hukumnya ziarah kubur itu? Ziarah kubur boleh. Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku pernah melarang kamu ziarah ke kubur. Maka sekarang ziarahlah. Bentuknya perintah. Perintah setelah larangan yufidul ibahah. Memberikan faedah boleh. Jadi tidak wajib, tidak sunat, tidak makruh, tidak mubah, tapi boleh. Kedua, kita ungkap sejarah. Awalnya Nabi melarang karena banyak orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam belum tahu cara itu. Masih berlaku cara-cara jahiliyah. Kemudian oleh Nabi diajarkan, disampaikan bahwa jika kita datang ke kubur, adalah kita doakan mukmin muslim yang mati dalam kemusliman itu. Assalamualaikum ahla diyar. Nah itu. Yang kedua, ini adalah sebagai peringatan bahwa kamu juga akan mati seperti itu. Nah, baru silakan datang ke kuburan jika seperti itu. Tidak ada upacara-upacara syirkunnya. Murni saja sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatiman rahimakumullah. Ya, ini perlu saya sampaikan dan dari awal-awal saum ini karena kita itu berkewajiban menyampaikan kemurnian syariat itu. Dan juga ada semacam rasa tanggung jawab. Kasihan umat semangat melakukan saum, malah semangat berkorban, tetapi nilai saumnya tidak ada. Dari sudut akidah dan dari kaifiah pelaksanaan ibadah. Belum lagi hal-hal lain yang bisa merusak saum mesti dijaga seperti dusta, menjadi saksi palsu, itu bisa merusak pahala saum. Ikhwati iman rahimakumullah. Untuk bagian akhir, saum ini harus melahirkan apa bahasa atau istilah lainnya adalah tajdidul iman wa taqwiyatuhu. Faidahnya itu memperbaharui iman, menyegarkan iman kembali. Iman yang mana itu yang tadi itu. Bukan iman sekedar pengakuan orang. Tapi yang dimaksud iman itu yang tadi. Yaitu tunduknya diri kepada kebenaran dengan jalan tasdik. Dan terdiri dari 3 faktor. Yaitu tasdikun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Nah begitu. Kenapa ini harus saya pertegas? Karena orang saum kadang-kadang tasdiknya itu kurang. Tasdiknya itu kurang. Sehingga muncul tasahul.
Tasawuf itu menganggap enteng, meremehkan. Ketika melaksanakan saum, kemudian kemungkinan ini ya, karena lapar dahaga memang resiko saum. Muncul saja dalam pikiran, nah maksa kenting maneh, tapi kasar oge cukup. Nah mulai itu tasawuf. Di sini jelas iman itu lemah itu. Kenapa harus menyiksa diri sebulan? Biarlah selang-selang saja. Nah begitu. Itu tidak dibenarkan. Harus full dengan kekuatan iman tadi, tasdikun bil qalbi. Aku siap melaksanakan karena iman yang benar. Nah, mudah-mudahan dengan saumnya itulah meningkat kualitas iman. Kan di antara ungkapan ulama bahwa iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Yazidu wayan kusu, begitu. Nah kadang-kadang naik kan iman itu kualitasnya, tenaganya kadang-kadang turun. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Jika lang layangan ngalembing, dikenyang diulur getuluy we nyeceb. Nah, itu. Nah, disinilah ya saya mengajak kembali. Marilah siapkan iman yang benar. Iman yang benar-benar sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak ada keraguan sama sekali. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan sedikit pun. Benar-benar di situ kuat yakin. Wajahadu fisabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Ulaika humus shadiqun. Itulah orang-orang yang benar imannya. Kalau kita bandingkan dengan jihad di zaman Rasulullah, kita saum itu sebenarnya tidak seberapa. Andaikan kita saum sekarang ini tidak benar-benar melaksanakannya, maka tidak akan termasuk seperti yang disebut dalam ayat tadi. Ulaika humus shadiqun. Kita siap saum dari sekarang. Kita siapkan iman yang benar, yang tadi tasdikun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Tidak ada sedikit pun keraguan atas kemahakuasaan Allah. Tidak ada sedikit pun keraguan atas kebenaran syariat Allah dalam segala urusan. Saya khawatir ini karena sudah muncul dari kalangan umat Islam sendiri yang menyatakan bahwa hukum-hukum dalam Al-Quran ada yang bersifat temporer, sewaktu-waktu. Jika diperlukan kita gunakan, jika tidak kita tinggalkan. Nah ini yang dikhawatirkan itu. Terpengaruh oleh fatwa-fatwa yang menyesatkan itu. Jadi dengan full yakin bahwa semua aturan Allah pasti benar, termasuk pelaksanaan saum pasti benar, tidak ada keraguan sedikit pun. Begitu, ya. Insya Allah dalam melaksanakannya kita akan apik, kan dari iman yang benar tadi. Iman terhadap aturan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Begitulah aturan yang benar yang disampaikan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak ada keraguan sedikit pun untuk menerima kebenaran itu. Insya Allah. Nah,
saum yang seperti ini yang akan mendapatkan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, begitulah dengan ungkapan asyam bermakna al-imsak, menahan diri dari segala keinginan yang tidak sesuai dengan syariat. Dalam hisiahnya nyatanya menahan dari makan minum bercampur suami istri dari fajar sampai maghrib. Maknawiyahnya adalah kita menahan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah. Saya kira cukup yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Yang saya mengajak dari sekarang, coba kita periksa iman kita, tingkatkan kualitas iman kita dalam menghadapi bulan Ramadan, dan jagalah dari amal-amal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, karena ini bisa merusak nilai-nilai saum. Sekian saja yang saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.